Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar kabar buruk itu. Lalu mereka membangunkan orang kampung untuk mengepung Dulo. Malam itu, puluhan warga berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Dulo. Saat warga tiba di sana, ternyata Dulo dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Rara dengan buru-buru menutupi badannya dengan selai kain, sedangkan Dulo tidak sempat memakai pakaiannya. Dia diseret oleh warga dengan keadaan telanjang bulat, lalu dipukuli oleh warga hingga sekarat. Ki Sarkam lalu menghabisi nyawa pemuda itu dengan menghantamkan batu ke kepala Dulo. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan sama Dulo, tapi ia tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan penderitaan pemuda itu. Raden, Dulo ini bisa hidup lagi. Ia punya ilmu hitam, ujuk Ki Sarkam. Hah, yang benar kamu, tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok. Ia pasti akan hidup kembali, kata Ki Sarkam. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Dulo pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Dulo hidup kembali, semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Dulo memang mempunyai ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu itu ia dapat secara alamiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Dulo lah pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Dulo sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak kala itu. Dulo kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, ia berhasil hidup lagi. Dulo juga sudah meninggal saat ia disiksa Ki Sarkam waktu masih kecil. Karena Dulo beberapa kali mendapat pukulan keras di bagian dadanya. Tapi ia hidup kembali karena mempunyai ilmu warisan yaitu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja Dulo ini ke lembah, ujar dukun itu. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Dulo pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kepada ayahnya agar Dulo tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Ia akan tetap membuang Dulo ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Dulo dengan kain kapan putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Dulo tak bisa berkutik. Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang ke perut Dulo. Keris itu bukanlah keris biasa sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu masih menancap di perutnya. Sampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Dulo ke dalam lembah itu. Tidak berselang lama setelah Dulo dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara, ia malah menjatuhkan diri ke dalam lembah itu. Ia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi ia sudah tidak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Dulo juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak ke dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kemudian,
Keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan dulu semakin hari menjadi semakin dangkal. Karena kian hari tertimbun tanah. Suatu hari ada lelaki parubaya yang turun ke lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makanan kambing-kambingnya. Dia melihat di dasar lembah ada tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak melihat keanehan apapun. Namun tak lama kemudian melihat erangan seseorang. Lelaki itu kaget, napasnya terengah-engah. Ia heran. Suara apa tadi? Bisiknya dalam hati. Karena penasaran, dia pun mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Dengan terburu-buru, ia menggali tanah itu dan untungnya tak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah itu, ia melihat sesosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau sosok lelaki itu adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Ia malah mencabut keris yang menancap di tubuh Dulo. Seketika saja Dulo terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Dulo sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Ia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Dulo menghantui warga kampung dan semenjak saat itu dikenal hantu bernama Pocong. Ia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Dulo menghantui warga kampung dan semenjak saat itu dikenal hantu bernama Pocong. Biasanya warga menelan beras yang telah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong.